ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kembali kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, di tempat yang berbahagia ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta para kerabatnya, para sahabatnya, dan kita semua yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai di akhir hayat kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, pada siang hari ini sebagaimana kita saksikan di hadapan kita bahwa adik kita ini ya, yang bernama Balkis Irfana, beliau mendapat hidayah dari Allah sehingga beliau akan memeluk agama Islam yang sebelumnya memeluk agama Katolik. Nah, sementara saya akan bacakan dulu biodata adik kita ini. Nama Balkis Irfana, tempat tanggal lahir Jakarta 20 bulan 12 tahun 93, masih muda. Jenis kelamin perempuan, alamat Pondok Pekayon Indah A12 RT 1 RW 8 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Agama Katolik, belum kawin, pekerjaan pelajar mahasiswa. Nah, jamaah, itulah biodata adik kita ini. Nanti ya, untuk pengucapan syahadat ini akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Aman Cahyo, yang nanti setelah mengucapkan dua kalimat syahadat bisa dilanjutkan dengan tausiah khususnya untuk adik kita ini, kemudian nanti ditutup dengan doa. Baik, sebelum saya serahkan kepada Ustaz, kami dari Dewan DKI Al-Awal mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Al-Awal ini sebagai tempat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kami juga ingin menanyakan kepada di Balkis ini, apa yang mendorong di Balkis ini dari agama Katolik kemudian untuk memeluk Islam? Apa yang mendorongnya? Silakan supaya didengar sama jamaah. Saya merasa terpanggil. Itu saja. Jadi adik kita ini merasa terpanggil, gitu ya, terpanggil sehingga pada hari ini berapa Syawal nih? 4
gimana? Di masa awal ini ya, Bapak dapat lahiriah, akhirnya beliau kembali untuk meluk agama Islam dari agama Katolik. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan sehingga Allah pertemukan kita, izinkan kita untuk bisa menegakkan salat zuhur berjamaah. Dan pada hari ini insya Allah kita akan menyaksikan salah satu dari salah seorang yang bernama Balkis Ivana. Insya Allah pada hari ini akan menyatakan syahadahnya, kesaksiannya untuk memeluk agama Islam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua sanak kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja istiqomah di dalam adil ini. Baik, mungkin sebelum kita memulai untuk meminta kesaksian beliau untuk bersyahadat memeluk agama ini, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan gitu ya. Ini adik Balkis ya, namanya Mbak Adik. Baik ya, Mbak Balkis itu berapa bersaudara? Dua bersaudara. Yang keberapa? Yang pertama. Adiknya? Laki-laki. Ada di sini? Enggak ada. Oh, di Bali. Terus orang tua masih ada? Masih. Agamanya Katolik. Yang satu Katolik, satu Muslim. Oh, yang satu Katolik, satu Muslim. Yang Muslim bapak apa ibu? Yang Muslim ibu. Yang bapaknya Katolik. Sukunya? Suku Jawa. Sunda. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Sunda ya. Oke. Waktu di Katolik rajin ke gereja? Enggak, dipegang aja Pak. Biar nggak apa-apa di ini, agar yang lain juga mendapatkan pelajaran iktibar dari peristiwa ini. Baik ya. Terus jadi orang tua tinggal sama orang tua selama ini. Iya. Selama orang tua tahu? Tahu. Tahu. Terus responnya? Terserah. Kan kita yang jalanin. Oh gitu ya. Jadi respon keluarga atau orang tua tidak ada masalah ya, karena sendiri yang memilih tentang kehidupan ini. Terus kemudian tadi kira-kira latar belakangnya apa tertarik dengan Islam? Bisa cerita? Nggak bisa cerita? Atau apa gitu terdorong tadi? Iya, mendorong untuk balik lagi. Sebelumnya Muslim? Kecilnya Muslim. Oh, kecilnya Muslim. Kecilnya Muslim. Terus kemudian pindah Nasraninya, pindah Katoliknya? Setelah papa mama susah. Oh, awalnya Muslim, setelah papa mamanya pisah, kemudian ke Katolik. Berarti ikut bapaknya ya? Ya, ikut bapaknya. Terus kemudian sekarang balik lagi ya. Sekarang udah mantap, nggak ada paksaan, nggak ada tekanan, sadar ya apa yang diucapkan. Baik.
Jadi yang pertama saya ingin sampaikan dari itu ya, latar belakang Mbak Balkis yang ingin masuk Islam kembali setelah beberapa saat sebelumnya pernah Muslim, kemudian ketika ayah ibunya pisah, kemudian beliau memilih Katolik dan sekarang kembali lagi menjadi Muslimah. Baik, yang pertama bahwa dalam Islam itu seseorang diberikan kebebasan untuk memilih agamanya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Jadi orang memeluk Islam itu tidak ada paksaan. Ya, artinya silakan mereka memilih agamanya masing-masing, tapi setiap pilihan punya konsekuensi. Setiap pilihan punya tanggung jawab. Ya, makanya ketika nanti setelah Mbak Balkis ingin memilih agama Islam, maka tentu Islam ada aturannya. Ini umumnya. Jadi sebelum kita mau masuk agama pun silakan, tidak ada paksaan. Tapi setelah masuk agama itu, maka kita terkena aturan. Nah, di dalam Islam nanti ada yang disebut dengan mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Oleh karena itu, karena sebelumnya Katolik ketika ingin masuk ke dalam Islam tentu saja ada tata cara ya dalam Islam, yakni cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dengan kalimat inilah nanti akan berubah status ya, semua akan berubah statusnya menjadi seorang muslim atau seorang muslimah, maka dia harus tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, oleh karena itu karena ini tadi sudah mantap ya, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari siapapun, dan kami berharap bahwa kesaksian ini tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah, dan insya Allah nanti Allah yang akan membimbingnya. Karena innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah ingin mempermainkan agama ini bolak-balik, maka nanti itu pun akan didapatkan. Tapi kalau niatnya tulus semata-mata karena Allah, pindah agama ini karena ada panggilan jiwa, ada ketertarikan, dan kemudian berusaha untuk mencarinya, insya Allah Allah akan membimbing Mbak ke sini dengan lebih baik dan istiqomah. Baik, terus kemudian tata caranya adalah dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dengan kalimat syahadat ini Mbak Balkis akan berubah statusnya menjadi seorang muslimah, dan dengan itu pula akan terikat dengan aturan-aturan syariat yang telah Allah tetapkan ya. Maka nanti akan terkena beban syariat yang itu juga harus dijalankan. Maka sejak saat itulah insya Allah perjalanan Mbak Balkis di dalam agama ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Mbak melakukan kebaikan-kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau melakukan keburukan, maka itu pun juga akan mendapatkan dosa dari Allah. Nah, selama kemarin masih Katolik, insya Allah setelah ini putus sudah kesalahan-kesalahan yang Mbak lakukan. Baik, nanti saya akan bimbing dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu saya akan berikan tausiah untuk memantapkan lagi keyakinan yang telah Mbak Balkis bina. Baik ya, Mbak Balkis ikuti kata-kata saya, dijiwai, dimaknai bahwa dengan kalimat ini kita hidup, kalimat tauhid la ilaha illallah, dan dengan kalimat ini kita juga akan diwafatkan oleh Allah, dan juga dengan kalimat ini kita akan kembali kepada Allah. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kehidupannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tempat yang penuh keindahan dan kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikuti kata-kata saya. Mbak Balkis akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala juga di hadapan kita semua. Semoga Allah menerima kesaksian yang tulus ini
kemudian Allah akan memberikan bimbingan kepada Bapak kesini. Baik ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah menyaksikan kesaksian Mbak Balkis dengan mengucapkan kalimat syahadat ini. Semoga dengan pengucapan kalimat syahadat ini Mbak Balkis sekarang sudah menjadi seorang muslimah. Cukup bagiku Allah.